Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Saya dalam perjalanan sekarang tuh kepingin ada waktu buat berbagi buat teman-teman semua. Khususnya banyak pertanyaan tentang bagaimana sih kalau bisa lepas dari obat gitu ya. Apa yang bisa dilakukan ya? Karena kan sebenarnya kita tahu problem yang berkaitan dengan masalah gangguan cemas psikosomatik ini bukan masalah yang begitu aja muncul ya. Dia itu adalah suatu masalah yang sudah mungkin lama dialami oleh teman-teman, tapi ya nggak terlalu kelihatan dipahami banget gitu ya. Itu yang seringkali jadi problem gitu ya. Menurut saya itulah sebenarnya yang menjadi dasar. Karena kalau cuman mengandalkan obat ya pastinya sih bisa-bisa aja ya minum obat untuk mengatasi gejala psikosomatik. Saya juga memahami bagaimana memberikan pengobatan tersebut, apa yang mesti diperbaiki gitu ya. Walaupun gejalanya luar biasa banyak kan teman-teman tahu sendiri gitu ya. Gejalanya bisa sampai 46 gejala gitu, tapi ya masih bisa lah kita lihat bahwa konteksnya kalau kita mau berobat dengan baik gitu. Menjadi problemnya itu sebenarnya adalah kalau misalnya mengapa situasi kondisi kehidupan kita ini tidak terlalu bisa mendukung gitu ya. Itu yang menurut saya lebih sulit daripada hanya sekedar pemberian obat gitu ya. Dan sayangnya memang nggak gampang ya, masalah-masalah dalam kehidupan ini memang tidak mudah begitu saja ya hilang gitu dalam sekejap gitu hanya dengan pemberian obat gitu ya. Yang punya masalah keluarga ya tetap juga punya masalah keluarga, yang punya masalah dalam kehidupan sehari-hari ya tetap aja ada kehidupannya belum tentu cepat baik gitu ya. Namun pengobatan memang ditujukan lebih bagaimana kita bisa ke depannya itu membantu diri kita dalam kondisi yang lebih normal. Karena kalau kita kerja lagi badan nggak enak, pikiran kita lagi nggak tenang, rasanya kita mau gampang marah atau jadi lebih sensitif ya. Apalagi teman-teman muda nih yang kerjanya tuh kreatif ya. Kalau kerja kreatif itu kan biasanya kita butuh suasana yang enak, butuh perasaan yang nyaman gitu ya. Makanya kenapa banyak yang kerjanya di cafe shop gitu ya. Nah kalau misalnya itu tidak tercapai kenyamanan pikiran itu, maka ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa kerja gitu. Jadi itu pentingnya gitu pengobatan itu. Namun kedepannya diharapkan apa nih yang bisa dilakukan setidaknya buat ngebantu diri kita lebih stabil, lebih sabar gitu ya. Video saya sebelumnya menjelaskan ya tentang bagaimana kita bisa mengurangi hal-hal yang membuat kita tidak nyaman gitu ya. Nah sekarang kemarin saya baru aja bikin video tentang bagaimana kita melambatkan pace kita atau gerakan kita atau rasanya tuh jadi biar kita tuh tidak terlalu sering terburu-buru. Jangan terlalu berpikir yang cepat-cepat gitu ya, kepinginnya semuanya sesuai beres dengan keinginan kita gitu ya. Kadang-kadang hal-hal seperti ini yang mungkin jadi problem ya, karena kita nggak pernah bisa rileks banget gitu ya. Selalu kita merasa ada suatu kekurangan atau kita merasa ada hal yang tidak sesuai gitu ya, dan itu tanpa sadar membuat kita jadi cemas kan. Karena kecemasan itu bukan selalu yang berkaitan cuma dengan ada pikiran gitu ya, ada yang lagi masalah berat gitu ya, tapi ya ngadepin situasi sehari-hari yang nggak sesuai sama kita juga itu bisa bikin kita jadi nggak nyaman ya. Misalnya kayak kendaraan di jalan yang sembrono, motor yang ke sana kemari, temen mobil yang seenaknya motong ya, semuanya lah bisa jadi hal-hal yang nggak enak gitu ya. Nah itulah mengapa saya selalu bilang buat teman-teman dia untuk
tetap sadar, tetap bisa ngebantu diri, menyadari bahwa hal-hal yang kita temui sehari-hari itu bisa berubah gitu ya, nggak akan menetap begitu aja. Merupakan sesuatu yang sifatnya tidak kekal gitu ya, up and down gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang menurut saya kita perlu sama-sama sadari gitu ya. Karena kalau kita nggak sadari ya, hal-hal seperti itu nanti akan memakan pikiran kita sendiri gitu ya, rasa kesel yang terus menumpuk, rasa nggak nyaman, termasuk dengan teman-teman, saudara, kolega, anak, orang tua gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang sering saya temukan di dalam praktek. Jadi kalau dilihat di dalam prakteknya gitu ya, kalau kita balik lagi ke praktek, terus gimana dong kalau ada orang yang seperti itu? Dia harus mulai belajar gitu ya. Nggak ada yang bisa ngajarin selain dirinya sendiri, belajar mengenali pertama ya, hal-hal apa saja nih yang bisa membuat rasa tidak nyaman ya, pikiran, perasaan itu kemudian coba dialihkan kayak scanning gitu ya, kayak kemarin saya bilang, coba deh lihat apa yang paling nggak nyaman di dalam diri kita. Kemudian baru berikutnya kita pelan-pelan coba apa nih yang mungkin bisa mengurai ini semua gitu ya. Apakah dari sisi pikiran, apakah dari sisi perilaku ya. Kadang-kadang perilaku kita juga perlu diperbaiki kan. Jadi misalnya perilaku berolahraga itu kan nggak ada yang selalu natural gitu. Wah, pagi-pagi bangun kepengen olahraga, nggak juga ya. Ada juga yang males gitu ya. Itu sih ya menurut saya wajar-wajar aja. Jadi buat teman-teman, kita perlu pahami bahwa kontekstualnya dalam kita belajar itu memang perlu sadar dulu gitu ya, apa yang kita mau pelajari. Yang kemudian setelah itu baru kita mencoba melihat ke dalam diri kita, apa yang masih bisa kita ubah. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin menurut kita sendiri nih agak susah nih, kebiasaan kita nih diubahnya gitu ya, ya udah kita harus sadar benar-benar gitu ya, bahwa kalau misalnya kita sering begitu ya akan jadinya bolak-balik aja terus begitu gitu ya. Kalau Anda malas olahraga gitu ya, malas melakukan aktivitas fisik baik dan teratur, maka nggak usah heran kalau Anda menjadi gampang lemes gitu ya. Itu sesuatu hal yang menurut saya mau nggak mau akan Anda terima gitu sebagai konsekuensi. Jadi sebenarnya sama aja, semua pikiran, perasaan, dan perilaku kita yang kita lakukan setiap hari itu akan punya konsekuensi buat kita sendiri. Tinggal tergantung kita mau terimanya atau enggak gitu ya. Jangan sampai kita nggak sadar ya kalau kita tuh punya kondisi seperti itu. Kalau tidak, Anda akan menderita sendiri karena Anda merasa bahwa kayaknya hidup itu kayaknya kok begini-begini aja gitu ya, nggak bisa berubah gitu. Tidak ada yang bisa mengubah diri kita selain diri kita sendiri. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan sharing pagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.